Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dimanapun teman-teman berada. Semoga rezekinya dilancarkan dan disehat-sehatkan. Siang ini saya kedatangan Scoopy. Keluhan dari pemiliknya, motor ini langsamnya tidak stabil atau berebet di saat jalan. Dan untuk memastikan keluhan dari pemiliknya dan coba kita hidupkan dan kita dengarkan baik-baik. Terlebih dahulu kita melihat kode kerusakan di lampu indikatornya. Apakah ada kedipan indikator dari kerusakan dari motor ini? Kita tunggu 5 detik. Apakah kode kerusakan muncul di bagian lampu indikatornya? Tidak ada juga, dan coba kita kontak kembali dan coba kita hidupkan. Mati ya teman-teman. Perhatikan keluas gas. Motor ini berebet. Digas pun gini, motor berebet. Langsam pun tidak stabil. Mati lagi teman-teman. Dan coba kita hidupkan kembali dan kita dengarkan. Langsam dari motor ini tidak stabil dan berebet. Coba kita ukur tekanan dari full pump yang ada di bagian full pumpnya ini. Dan coba kita membukanya. Dan kita ukur tekanan dari full pump atau rotaknya ini. Ingat ya teman-teman, dan perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ketika menunjukkan di angka 40 sampai 42 PSI, berarti tekanan dari motor ini dalam keadaan normal. Saya ulangi, ketika di 40 sampai 42 PSI berarti full pump atau rotak ini dalam keadaan normal. Dan coba kita kontak on untuk melihat tekanan dari full pumpnya ini. Kita fokus. Tekanan dari full pumpnya ini sangat lemah sekali ya teman-teman, tidak sampai 20 PSI. Jadi coba kita konfirmasikan kepada pemiliknya apakah full pump atau rotaknya ini mau diganti atau kita mau mengakali dari tekanannya ini. Dan coba kita tanya dulu oleh pemiliknya. Baiklah, setelah kita mengonfirmasikan kepada pemiliknya, biaya pemiliknya belum mencukupi untuk mengganti daerah full pump atau rotaknya ini. Baiklah, saya akan mengakali tekanan dari full pumpnya ini, yang tekanan ketika kita mengukur tadi tidak sampai 42 PSI, dan coba kita menaikkan tekanannya untuk mengakalinya, untuk mempercepat waktu. Dan coba kita buka terlebih dahulu. Baiklah, setelah terbuka seperti ini, saya tidak membuat video ketika saya membukanya, dan saya akan membuat video dan membuat tutorial cara pemasangan dari full pumpnya ini kembali. Yang lemah itu tadi itu tekanannya bagian ini ya teman-teman. Saya akan mengakali dan menaikkan tekanan full pump ini. Saya menggunakan baut skrup seperti ini. Kita fokus.
Baut skrup ini akan kita potong terlebih dahulu. Baiklah, setelah kita memotong di bagian ini, potong baut skrup ini kayak begini ya teman-teman, semacam seperti ini. Kita fokus kameranya. Yang kita gunakan adalah yang di bagian kecilnya ini. Cara menaikkan dari tekanan full pump yang lemah di Scoopy seperti ini, kita menyumbat di bagian lubang yang ada di bagian ini. Kita fokus kameranya. Kita menyumbat di bagian lubang yang ada di bagian sini. Karena dorongan dari rotak ini yang keluar ke lubang ini akan 20% akan membuang di bagian sini. 80%-nya akan keluar menuju ke injektor. Saya ulangi, ketika rotak ini membuang tekanan bahan bakar, kemudian masuk ke lubang ini, akan 20% kembali ke lubang ini. 80%-nya ke lubang yang menuju ke injektor atau ke bahan bakar. Kemudian setelah kita menutup lubang ini, 80% yang keluar melalui sini akan menjadi 100%. Paham ya teman-teman? Saya ulangi, ketika 100% yang keluar dari tekanan dari rotak ini yang menuju ke lubang yang ada di bagian ini, 100% ya teman-teman, akan terbagi 20% ke lubang ini. 20% ke lubang ini akan jadi 80% keluar ke bahan bakar yang akan disuplai oleh mesin. Tapi ketika ini yang lemah, kita logikakan menjadi 75% tekanan dari rotak ini, 70% yang dikeluarkan oleh rotak ini akan 20% dikeluarkan melalui lubang ini. Berarti 55% akan keluar di bagian lubang ini. Baik, saya akan menutup di bagian lubang ini agar tekanan yang dikeluarkan dari rotaknya ini akan mendorong bahan bakar ke lubang ini. Semua tidak terbagi di lubang ini. Pahami? Jadi saya sumbat ini agar bahan bakar tidak terbagi di lubang yang ini. Seperti ini. Ketika kita menutup dari lubang ini, kemudian kita pasang kembali. Ketika kita memasang, perhatikan positif dan negatifnya. Sudah ada aturannya, positif dan negatifnya sudah ada ya teman-teman. Positif adalah kabel merah dan negatif adalah kabel hitam. Kemudian kita pasang. Jangan lupa ketika kita memasangnya, jangan lupa seal di bagian ini ada ya teman-teman. Seal yang di bagian ini jangan lupa dipasang seperti ini. Kemudian
kita masukkan seperti ini. Negatifnya negatif kita letakkan di sisi kanan dan positifnya kita letakkan di sisi kiri di bagian ini. Saya ulangi, negatif kita letakkan di sisi kanan seperti ini, kemudian positifnya di sisi kiri seperti ini. Kemudian kita memasang di daerah penutup full pumpnya seperti ini, dan kita letakkan negatif yang menuju ke indikator bensin yang ada di speedometer. Negatifnya berada di bagian tengah ini dan positifnya di bagian sudut kiri seperti ini. Dan kita rapikan kembali. Jadi terpasang seperti ini. Dan kemudian kita pasang kembali dan kita melihat tekanan dari full pumpnya. Ketika dia mencapai 40 sampai 42 PSI, berarti tekanan dari rotak yang kita akali ini berarti normal, atau masih mencapai 38, motor itu masih normal. Kemudian dan coba kita pasang terlebih dahulu. Kemudian setelah terpasang seperti ini, ketika kita mengujinya jangan dulu memasang daerah selang ini. Kita membuang di daerah sisa-sisa kotoran yang ada di bagian saringannya tadi. Kita kontak on, kita buang terlebih dahulu. Kontak sampai 3 atau 4 kali dan kemudian kita pasang. Setelah terpasang kita kontak sampai 5 atau 7 kali agar injektor tidak haus. Coba kita hidupkan. Jadi setelah kita mengakali dari tekanan rotaknya tadi, gas atau tuas gasnya digas langsung enak ya teman-teman, langsung respon, tidak ada jeda seperti tadi. Perhatikan, kita dengarkan. Sekali lagi saya buang gas, tidak ada jeda ya teman-teman. Jadi cara mengakali dari rotak yang lemah tadi yang menunjukkan belum sampai 20, dan coba kita cek kembali dari tekanannya. Ketika awal kita cek tadi belum mencapai 20, dan coba kita cek kembali apakah tekanan dari full pump yang kita kali tadi naik sampai 40 sampai 4 atau 42 PSI atau sampai cuma 38. Dan coba kita cek terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Awal kita mengecek di daerah tekanannya cuma belum sampai 20.
Dan coba kita kotak on. Sekali lagi kita kontak on. Normal ya teman-teman. Coba kita pakai tripod karena kita melakukannya sendiri dalam mengambil video ini. Coba kita ulangi. Normal ya teman-teman. Dan coba kita hidupkan. Tekanan dari motor ini normal di 42 PSI. Jadi apabila teman-teman mengalami motor yang kendalanya langsamnya tidak stabil atau brebet saat dihidupkan atau ditarik tuas gas, cek lebih teliti agar tidak asal ganti dari spare part dari bit atau Scoopy injeksinya. Jadi jangan lupa tekan like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.